Doa. Hadir semua hari ini, hadir. Minggu lalu kita membahas tentang tantangan dan sikap terhadap perubahan budaya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sekarang kita memasuki bab baru tentang wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengidentifikasi wilayah NKRI. Nah, itu mau tanya, jika kalian mempunyai sebuah pulau, apa yang akan kalian lakukan agar pulau tersebut menjadi sebuah negara? Harus ada orangnya, Bu. Kalau cuma pulau kosong tapi tidak ada penduduknya, itu namanya bukan negara, tapi cuma tanah Belanda. Ada jawaban yang lain? Harus ada batas-batasnya, Bu. Kita tahu sampai mana laut kita dan sampai mana daratan kita, supaya tidak berantem dengan negara kita. Yang lain? Harus ada pemimpin atau presidennya. Ya? Kita harus lapor ke PBB, Bu, supaya negara lain tahu kalau pulau itu adalah negara baru. Dan kita butuh bendera dan lagu kebangsaan biar keren kalau ada olimpiade. Negara itu berasal dari beberapa istilah. Istilah yang pertama itu berasal dari Belanda. Nah, dalam istilah Belanda, negara itu disebut dengan state. Kemudian yang kedua itu ada dalam bahasa Inggris yang disebut dengan state. Kemudian yang ketiga itu ada dalam bahasa Sanskerta yang artinya nagara atau nagari. Nah, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI itu ada dua pengertian. Yang pertama itu suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dan ditaati oleh rakyat. Kemudian arti yang kedua itu negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasikan oleh lembaga politik tertinggi, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak untuk menentukan tujuan kehidupan bangsanya. Nah, sekarang silakan bentuk 4 kelompok, masing-masing kelompok berisikan 4 orang.
sini itu sebagai kelompok wilayah, kelompok pertama. Kemudian yang sebelah sini itu sebagai kelompok rakyat. Kemudian yang di sebelah sana itu sebagai kelompok pemerintah yang berdaulat. Dan yang terakhir sebagai kelompok pengakuan dari negara lain. Kita boleh didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Apa yang terjadi jika unsur yang kalian pegang itu menjadi ini kok itu apa yang menjadi tidak ada pengakuan dari negara lain. Kira-kira berdiri tak semua negara tersebut? Ya. Ini pengakuan negara lain. Kan ini pokoknya pengakuan negara sebuah negara ini sebuah negara tidak. Jadi sebuah negara itu bisa berdiri tidak. Jadi salah satu unsur sebuah negara itu harus ada rakyatnya. Rakyatnya disebut sebagai sebuah negara. Bukti dibaca. Sudah selesai diskusinya? Sudah. Silakan kepada kelompok rakyat untuk menyaksikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok rakyat akan hasil diskusi kami. Negara itulah
aman, tak tertular atau teror. Tidak ada yang menjalankan pemerintahan, tidak ada yang perlu direvisi, dan tidak ada yang perlu dibakar. Ya, silakan kepada kelompok yang lain untuk menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan kelompok 2 untuk beri tanggapan. Betul, tanpa rakyat negara hanya objek geografis atau peta, bukan subjek hukum. Ya. Kemudian selanjutnya kelompok 2. Silakan orang untuk presentasikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi. Kita akan menjadi pemerintahan di pengasingan atau bangsa yang bisa melakukan. Kita punya rakyat tetapi tidak punya tempat bersejarah. Kita tidak bisa membangun rumah, sekolah, pondok hingga seterusnya. Ya, silakan. Tadi kita sudah mendengar hasil diskusi dari kelompok 2. Kelompok lain yang mau menanggapi silakan. Betul, tanpa batas darat, laut, dan udara yang jelas, kedaulatan kita tidak punya batas fisik. Kita akan mengusir atau mengontrol di wilayah orang lain. Ya, wilayah adalah tempat berlakunya hukum sebuah negara. Sekarang kelompok ketiga, kelompok pemerintahan yang berdaulat. Ya, silakan kelompok yang mau menanggapi hasil dari kelompok 3. Benar sekali, pemerintah adalah otak dari negara. Tanpa pemerintah, negara tidak bisa mengambil keputusan atau berhubungan dengan negara lain. Ibarat kapal tanpa nahkoda, kapalnya ada, penumpangnya ada, tapi tidak tahu mau berlayar di mana. Ya, kalau sebuah negara itu tidak ada pemerintahnya, siapa yang mengendalikan? Ya, tidak ada yang mengendalikan. Kemudian sekarang dari kelompok yang terakhir, kelompok pengakuan dari negara lain. Kami dari kelompok negara tanpa pengakuan negara lain. Jika tanpa kami, kita akan terisolasi. Meski kita punya rakyat, wilayah, dan presiden, tapi kalau dunia tidak mengakui, kita tidak bisa ikut lomba olahraga internasional seperti Olimpiade atau World Cup. Tidak bisa ekspor impor barang, dan kalau diserang negara lain, mungkin tidak ada yang mau membela. Ya, silakan yang ingin menanggapi hasil diskusinya. Betul sekali Bu, secara internal kita mungkin sudah merasa jadi negara, tetapi secara internasional kita dianggap tidak ada, kita tidak punya KTP dalam pergaulan dunia. Ya, betul sekali. Nah, dari hasil diskusi tadi, kita bisa melihat bahwa keempat unsur tadi itu seperti anggota tubuh. Jika jantungnya hilang atau pemerintah ya, yang sebagai jantung itu sebuah pemerintahan, tubuh tidak akan bisa hidup. Jika kulitnya hilang atau wilayahnya hilang, bagian dalam akan hancur. Jadi, unsur-unsur ini bukan pilihan, melainkan kesatuan yang wajib ada agar sebuah negara bisa berdiri dengan tegak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.